Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama, menandai dimulainya Minggu Advent pertama. Marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Lilin pertama simbol pengharapan, seperti sabda Nabi, taruh dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Dari surat Roma pasal 15 ayat 12. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Surat Roma pasal 15 ayat 13. Jemaat terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita menyatakan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu menggunakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu, sementara kami tahu beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu.
Layakkanlah kami ya Tuhan dengan pengampunan-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu. Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami, ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi atas dosa pelanggaran kami. Kami persilahkan jemaat untuk hening sejenak dan berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami tersungkur di hadapan-Mu, ampunilah kami. Seperti sabda-Mu saat Anak Manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami ya Tuhan. Ampunilah dosa pelanggaran kami dan terimalah tobat kami. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan, mari kita menerima anugerah dan pengampunannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan untuk memohon tuntunannya sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami untuk melalui hidup dan kehidupan kami sampai hari ini dengan baik. Dan kami menaruhkan pengharapan kami dalam hidup kami selanjutnya dan meletakkannya melalui firman yang hendak kami dengarkan. Kiranya Engkau membuka hati kami, memampukan kami agar kami dapat merenungkan dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula hamba-Mu yang Tuhan perkenankan memberitakannya, kiranya yang disampaikan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-37. Injil Markus pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Maranatha. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan atau khotbah di masa Advent dan Natal minggu pertama ini
diberi tema berdoa dan berjagalah. Kita tahu bahwa mulai minggu ini, selama 7 minggu nanti, GKJ, Sinode GKJ, dan GKI memasuki masa Advent dan Natal. Di sana kita diajak bersama untuk kembali merenungkan penyambutan kita terhadap karya keselamatan Tuhan. Karena kita hidup di masa kedatangan Tuhan Yesus, kita diajak untuk merenung di masa lalu melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dan merenung di masa depan ketika Tuhan nanti datang yang kedua kali. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk yang kedua. Bagaimana kita dan diri kita untuk selalu hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Melalui tema saat ini, berdoa dan berjagalah, kita diajak untuk bersama-sama dalam masa penantian untuk berbuat sesuatu, memelihara apa yang sudah diberikan Tuhan, dan melakukan tanggung jawab yang sudah diamanatkan melalui kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat yang kita baca dari mulai ayat yang ke-24 sampai dengan 37, Tuhan Yesus mengajak para murid-Nya untuk memahami kedatangannya melalui yang pertama tanda-tandanya, dan yang kedua melalui perbuatan yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Yang pertama terdapat di dalam bacaan ayat yang 24 sampai dengan 32. Markus mengatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus datang akan terjadi malapetaka. Sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ada malapetaka di sana. Sekalipun kalau di Injil yang lain di Lukas tidak disebutkan seperti itu. Tetapi itu saling melengkapi. Oleh karena kondisi keadaan yang akan dihadapi oleh semua manusia sebelum Tuhan Yesus datang, maka Yesus memberikan perumpamaan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Menarik sekali Tuhan Yesus mengambil contoh pohon ara. Karena waktu itu di Palestina atau di Israel, jadi sama-sama ketika memasuki musim dingin, daun-daun setiap pohon yang tumbuh di sana akan gugur. Dan waktu itu justru ada beberapa jenis pohon yang akan mati. Tetapi pohon ara tidak demikian. Pohon ara walaupun meranggas tinggal batangnya saja dan kelihatan mati, tetapi ketika nanti memasuki musim semi atau musim panas, dia akan mulai tumbuh kembali. Maka kalau Bapak Ibu pernah melihat tayangan di YouTube atau baca di artikel gitu ya, orang Jepang ketika membuahkan pohon ara karena musimnya hampir sama, dia justru malah memangkasnya habis, hanya sampai pada mungkin seperti ini, segini dari tanah. Ya. Cabangnya dihilangkan semua, supaya nanti harapannya ketika berbuah justru semakin baik. Dia akan memanjangkan, dia akan memodifikasi cabang-cabangnya kembali. Orang Jepang itu luar biasa dalam hal membudidayakan pohon ara, karena dia mengambil dua batang sekunder atau yang kedua dari batang utama, ke kanan dan ke kiri memanjang begitu. Kemudian nanti yang dibuahkan di batang yang tersier atau yang ketiga, dan buahnya luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengingatkan akan hal itu baru
sebagian kecil dari tandanya. Namun dari situ Yesus ingin mengajak kepada murid-muridnya agar peka. Kalau dalam bahasa Indonesia PK, gitu ya. Tapi lidah kita biasanya peka. PK memahami tanda-tanda zaman. Dan kalau kita membaca Injil sinopsis atau Injil sinoptik, keempat Injil itu, Tuhan Yesus sudah memberikan tanda bagaimana sebelum Tuhan Yesus datang, dunia ini menghadapinya. Dunia ini bergumul terhadap karya keselamatan yang diberikan oleh Allah. Ada penderitaan, ada gempa bumi, ada tanda-tanda di langit, dan banyak hal, peristiwa. Hanya persoalannya kadang-kadang karena kita sebagai manusia seringkali jatuh pada materi, sehingga kepekaan batin kita tidak terasah dengan baik. Tetapi melalui firman ini kita diajak bagaimana seharusnya menjadi orang beriman untuk selalu mengasah kepekaan batin kita dengan Tuhan. Tidak hanya ketika kita peka, kalau istri sudah mulai cemberut berarti uang yang kita berikan sudah habis, begitu ya. Tidak hanya itu. Atau suami cemberut karena kok enggak dibuatin atau disiapkan makanan. Tidak hanya itu. Tidak hanya yang lahiriah. Tetapi bagaimana melihat yang dinyatakan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita semakin dimampukan untuk melihat. Terlebih saudara-saudara, melihat karya Tuhan, terlebih saudara-saudara, melalui ayat yang berikutnya atau perikop yang berikutnya, bagaimana kita berjaga-jaga. Dalam ayat yang ke-34 dikatakan, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Yang kedua, ini mengajak kita ketika kita melatih kepekaan batiniah kita, kepekaan iman kita kepada karya Tuhan dan tanda-tanda yang diberikan kepada kita. Kita tidak hanya melihat dalam satu pantengan, kalau orang Jawa bilang manteng satu arah, gitu. Melihat satu arah saja. Ada pekerjaan yang diberikan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita, dan itu harus kita lakukan terus-menerus seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Masing-masing kita diberikan pekerjaan. Masing-masing kita diberikan talenta, antara satu dengan yang lain berbeda. Maka seperti yang dikatakan dalam ayat ini, menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Artinya bahwa tidak ada orang yang tidak bertugas, tidak ada orang yang tidak punya pekerjaan, tidak ada orang yang tidak punya tanggung jawab untuk menyatakan karya Tuhan. Semua mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mewartakan kabar kesukaan. Seperti tanda awal tadi sebenarnya di Yoel itu pernah dikatakan bahwa pohon ara itu identik dengan sukacita. Pada tahun Yobel, tahun pemenangan atau kemenangan, ya, tahun keselamatan, Yoel mengatakan hal itu, bahwa itu bagian dari tanda sukacita yang diberikan Allah ketika semuanya akan berakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita hubungkan satu dengan yang lain, keseluruhan kehidupan kita di masa penantian ketika kita diajak saat ini berdoa dan berjaga, berdoa itu juga bagian dari melatih kepekaan kita. Dan berjaga melalui tanggung jawab kita masing-masing. Sekali lagi, semua orang punya tugasnya masing-masing. Dan tugas itu adalah menghadirkan kerajaan
Allah. Ada yang di dapur, ada yang di depan pintu, ada yang di belakang, ada di belakang rumah barangkali, ada yang di samping dan sebagainya. Semuanya punya tanggung jawab yang sama untuk menghadirkan kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui ayat ini menjadi catatan besar kita bahwa dalam seluruh kehidupan kita, peristiwa apapun yang kita hadapi harus bisa kita maknai bahwa inilah tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Barangkali pandemi ini juga bagian dari tanda-tanda Tuhan. Ya. Karena seluruh dunia mengalami. Ya. Pandemi ini bagian dari tanda-tanda Tuhan. Apakah dengan tanda itu kita semakin mengeluh, atau justru semakin timbul pengharapan kita kepada Tuhan? Tidak hanya timbul pengharapan ketika nanti pandemi usai, tapi sekarang ini ketika kita mengalami situasi yang sedemikian luar biasa membuat tertekan batin kita, kita masih selalu menjalankan tugas panggilan Tuhan di hidup dan kehidupan kita. Tidak hanya berharap kapan pandemi usai, ya kan? Dunia begitu ya. Kapan pandemi usai? Kenapa vaksinnya nggak cepat-cepat bisa digunakan? Ya. Kadang-kadang kita begitu. Padahal saudara yang terkasih, semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah dalam rangka Tuhan mengingatkan kita untuk terus melatih kepekaan dan terus menjalankan tugas panggilannya. Oleh karena itu, hal yang menarik yang saat ini ketika kita memasuki masa Advent, yang pertama yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita harus terus melatih kepekaan kita, sekaligus tidak mengalami patah semangat untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali melalui tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan di hidup dan kehidupan kita. Di masa pandemi kita banyak dengan keluarga. Itu berkatnya, ya. Itu berkatnya. Justru disitulah berkatnya. Sehingga bagaimana caranya agar kita kembali dapat semakin erat membangun kehidupan keluarga kita. Kita kan jadi ragu-ragu toh kalau mau pergi kemana, lebih baik di rumah gitu ya. Padahal dulu sebelum ada pandemi, aku lebih baik pergi gitu kan daripada di rumah. Sekarang tidak, harus melatih itu. Itu berkat saudara-saudara. Dan itu cara Allah yang harus kita maknai adalah itu cara Allah untuk semakin kita membangun kedekatan kita dengan keluarga dan sekaligus membawa keluarga kita untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita dapat menghadirkan keselamatan itu tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersaat teduh. Cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menghadap Tuhan. Kita naikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami bahwa mulai minggu ini kami diajak untuk merenungkan kembali penyambutan kami terhadap peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dan penyambutan kami melalui kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang kapan kami tidak tahu datangnya, tetapi yang kami tahu adalah bahwa Tuhan memberikan banyak tanda supaya kami semakin peka terhadap segala sesuatu dan memiliki kepekaan rohani, sekaligus tiada lelah mewartakan kabar kesukaan bagi siapapun. Kami punya tugas masing-masing, tetapi sekalipun yang masing-masing itu berbeda, namun semuanya untuk menghadirkan kerajaan Allah, damai sejahtera di bumi dan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk mewujudkannya dalam hidup dan kehidupan kami, terlebih di hari-hari ini ketika tidak hanya kami, namun semua orang di belahan bumi manapun sedang menghadapi hal yang sama, peristiwa yang sama, sehingga kami harus sungguh-sungguh memperhatikan hidup kami. Kiranya Tuhan memampukan kami agar di tengah ketidakpastian, di tengah penderitaan, di tengah wabah yang harus kami hadapi bersama ini, kami tetap melahirkan karya Tuhan, menyinarkan cinta kasih-Mu, dan melahirkan pengampunan Tuhan bagi setiap kelemahan, kesalahan, dan dosa yang kami lakukan. Sehingga kami bersama dengan orang-orang di sekeliling kami, sekalipun berbeda cara pandang, sekalipun berbeda memahami Allah, sekalipun berbeda dalam hal menjalankan tugas kami, tetapi kami dimampukan untuk bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di negeri yang kami cintai, terhadap bangsa ini, terhadap siapapun yang hidup di negeri ini. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, kiranya kasih-Mu senantiasa menaungi mereka, hikmat-Mu senantiasa ada ketika mereka berucap, ketika mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya, menyatakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Kami menyerahkan pula kehidupan umat kepunyaan Tuhan dengan segala pergumulan yang hari-hari ini dihadapi, baik karena kelemahan tubuh, oleh karena usia maupun karena penyakit. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk menjadi alat pemulihan-Mu dengan
apa yang sudah Tuhan berikan. Mampukan saudara kami yang saat ini berjuang untuk kembali sembuh, kiranya Tuhan yang senantiasa meneguhkan iman mereka. Sebab mujizat itu terjadi bukan hanya karena Allah, tetapi juga karena iman. Tuhan Yesus selalu mengatakan hal itu ketika Ia memberikan penyembuhan kepada siapapun yang meminta kesembuhan. Dan mampukan kami pula untuk menjalankan tanggung jawab kami di dalam menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan umat maupun di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami hendak melanjutkan hidup pemberian-Mu, berkati tuntun kami dengan segala pergumulan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mampukan kami tetap menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Sekalipun kadang-kadang kami merasakan keletihan, tetapi kuasa Tuhan memampukan kami untuk melahirkan cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa dan permohonan ini kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih Tuhan atas penyertaan hidup di dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini. Kami telah menerima berkat-Mu yang begitu melimpah. Sekarang kami mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, berkati, sucikan persembahan ini sehingga bisa dipergunakan di dalam kehidupan kami bergereja. Kami juga mohon untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, Tuhan beri kebijaksanaan agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan sebagai untuk mencukupi kebutuhan gereja-Mu dan sekitarnya. Kami serahkan doa ini hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah ini dengan nyanyian pengutusan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.